Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semuanya, kalian tahu nggak sih kalau sistem demokrasi di Indonesia itu melalui sistem pemilu? Jadi hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu yang ada di Indonesia. Jadi sistem pemilihan umum di Indonesia itu bukan cuma soal datang ke TPS, nyoblos, terus pulang. Tetapi di balik itu semua banyak sistem yang berubah dari masa ke masa. Yuk kita bahas bareng tentang sistem pemilihan umum di Indonesia dan perdebatan soal sistem distrik, proporsional, dan gabungan keduanya. Apa sih itu pemilu? Pemilu adalah sistem di mana kita memilih perwakilan, baik itu presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Di Indonesia, pemilu dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, jujur, rahasia, dan adil. Tapi, cara memilihnya? Tentu saja itu berubah. Mari saya jelaskan secara singkat sistem sejarah pemilu yang ada di Indonesia. Indonesia pertama kali menggelar pemilu pada tahun 1955. Waktu itu negara kita menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana rakyat memilih partai, bukan calon legislatif secara langsung. Jadi, siapa yang menentukan siapa yang duduk di kursi parlemen? Tentu saja partainya, bukan rakyat secara langsung. Pada zaman Soeharto, sistem proporsional tertutup masih berlaku, tapi praktiknya seperti yang kita tahu cuma ada 3 pilihan, Golkar, PPP, dan PDI. Dan semuanya dimenangkan oleh Golkar dengan nilai yang sangat dominan. Tahun 1999, Indonesia mulai lebih demokratis, tapi sistemnya masih proporsional tertutup. Nah, baru tahun 2004 diperkenalkan sistem proporsional terbuka dan kita gunakan dari dulu sampai sekarang, di mana sistem ini menegaskan bahwa rakyat memilih secara langsung partai dan calon legislatif, lebih transparan dan lebih akuntabel. Nah, dari penjelasan sebelumnya, sekarang kita bakal bahas lebih detail lagi nih mengenai sistem proporsional. Sistem proporsional sendiri itu artinya kursi DPR dibagi berdasarkan persentase suara partai yang diperoleh dari suatu daerah pemilihan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan dapil. Sebagai contoh, saya mengambil 3 partai yang memperebutkan 10 kursi. Nah, partai pertama mendapatkan 50% suara, partai kedua mendapatkan 30%, dan partai ketiga mendapatkan 20%. Jadi, pembagian kursinya kira-kira partai pertama mendapatkan 5 kursi, partai kedua mendapatkan 3 kursi, dan partai ketiga mendapatkan 2 kursi. Karena kita menggunakan sistem proporsional yang terbuka, jadi yang menentukan siapa caleg yang duduk adalah suara, bukan sekedar nomor urut. Kelebihannya tentunya lebih representatif dan juga partai-partai kecil memiliki peluang. Tapi kelemahannya, dapil itu luas, jadi cangkupan antara rakyat dan caleg itu tuh sangat-sangat minim. Dan juga kemungkinan terjadinya persaingan antar caleg dalam suatu partai itu tuh besar. Nah, beda lagi dengan sistem distrik. Di sistem ini, satu dapil sama dengan 1 kursi. Di sistem ini, yang mendapat suara terbanyak, dialah yang akan menang. Lebih simpel, tanpa perlu hitung-hitungan proporsi lagi. Contohnya, di distrik X ada 3 calon. Calon A mendapat 40% suara, calon B mendapat 35% suara, dan calon C mendapat 25% suara. Yang menang, ya calon A, biarpun dia tidak mendapat mayoritas suaranya. Kelebihan dari sistem ini, para wakil rakyat akan lebih dekat dengan para konstituennya dan lebih akuntabel secara personal. Kekurangannya, di sistem ini tidak adil bagi para partai-partai kecil dan akan banyak suara yang akan terbuang. Terus juga ada namanya sistem gabungan yang bernama Mixed Member System. Sistem ini gabungan dari sistem distrik dan juga sistem proporsional. Biasanya pemilihan DPR menggunakan sistem distrik dan juga proporsional. Contoh, 50% dari sistem distrik, 50% lagi dari suara nasional yang dibagi secara proporsional. Kelebihannya, kombinasi kedekatan wakil dan rakyat dan representasi yang adil. Partai kecil juga dapat memiliki wakil dan rakyat dapat memiliki wakil yang langsung dikenal. Kekurangannya,
sistem menjadi lebih kompleks dan pemilihan suara menjadi susah dan ribet. Kenapa sistem itu penting? Ngapain repot-repot? Nah, soal sistem itu kayak resep makanan. Beda resepnya, beda juga hasilnya. Mau yang menang itu representatif, akuntan, ataupun yang populer, semua itu ada sistemnya. Yang terpenting, sistem yang terbaik itu adalah sistem yang adil, merata untuk rakyat, dan mewakili banyak suara rakyat. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang sistem pemilu di Indonesia dari dulu sampai juga sekarang. Dari sistem proporsional tertutup, reformasi jadi terbuka, dan wacana sistem distrik, dan juga isu ide penggabungan yang lagi rame. Intinya, gimana pun sistemnya, yang penting tujuannya tetap sama, yaitu mewakili suara rakyat dan memperbaiki nasib bangsa. Jadi, yuk jadi pemilih yang cerdas dan jangan cuma mikirin siapa yang terpilih, tetapi juga gimana sistem itu bekerja. Karena dalam demokrasi, sistem itu sama pentingnya dengan orang yang terpilih.